Selamat pagi pemirsa, Kota Medan menghasilkan lebih kurang 2.000 ton sampah setiap hari. Sekitar 800 tonnya itu berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih dari 1.000 sampai 2.000 ton deh, ya sisanya itu tidak tertangani. Kemana? Padahal tahun 2025 ditargetkan 30% sampah itu harus dikelola untuk mengurangi sampah di TPA. Apa aja langkah kebijakan pemerintah Kota Medan untuk menanggulangi permasalahan sampah? Apa juga strategi yang diterapkan pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Medan? Sektor apa aja sih yang menjadi penyumbang terbanyak sampah untuk Kota Medan? Nah, saya Rini Aprianti, kita ngopi-ngopi bareng yuk dengan Bapak Atibah Rumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, di Grand Mercure Medan Angkasa dalam Coffee Morning. Pagi Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi hari ini? Iya, udah. Ngopi lagi di sini ya. Ini kalau ngomongin soal sampah, ngomongin soal lingkungan, kebersihan, regulasi dulu deh Pak, kita ngomongin. Udah jalan belum sih? Ya, baik. Mbak Rini ya, kita memang kita punya regulasi itu salah satunya ialah Perda ya. Ya, Perda tentang pengelolaan persampahan. Itu Perda nomor 6 tahun 2015. Ya, memang di dalam Perda itu masih masih perlu ada perbaikan. Sebelum ke situ memang kita ada persoalan juga emang, karena kita dinas gini juga tentang perangkat yang menangani sampah. Sesungguhnya menurut aturan memang kita itu persampahan itu berada di Dinas Lingkungan Hidup. DLH ya? DLH dari awalnya ya. Tetapi karena memang ada kemarin pemerintah daerah punya kebijakan, sehingga muncullah namanya ada Dinas Kebersihan. Dan sesatunya yang ada di Indonesia ini Dinas Kebersihan yang ada di Kota Medan. Padahal urusan persampahan itu, karena ini bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup. Nah, oleh karenanya memang kita sudah memperbaiki perangkat daerah kita, ya, perda perangkat daerah, sehingga urusan persampahan ini memang itu sudah menjadi tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saat ini karena memang masih ada perda, ya perda lama, sekarang prosesnya di DPR. Perda lama sedang direvisi, itu nomor 6 2015 akan direvisi, dan di sana nanti tentunya bahwa dinas itu ialah Dinas Lingkungan Hidup. Itu salah satu regulasi yang sedang terus kita revisi dan kita perbaiki. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa di 2021 kalau nggak salah, itu wali kota juga membuat peraturan wali kota, itu pendelegasian bahagian kewenangan. Ya tentunya kita menyambut baik ya, karena memang kita punya perangkat kecamatan dan kelurahan juga. Dari sisi tugas pokok dan fungsinya itu juga bagian daripada untuk menjaga lingkungan, untuk merawat lingkungan. Pendelegasian sebagai kewenangan ini memang kalau kita baca nomenklaturnya itu ialah terkait dengan sampah dari masyarakat sampai ke TPS. Sampai ke TPS itu memang urusan TPS itu ialah urusan daripada kecamatan. Sementara dinas hanya sekarang urusan TPA dan melakukan organisasi tentang bagaimana manajerial tentang TPA. Saya pikir itu. Jadi kalau camat itu tugasnya sampai ke TPS. Kalau DLH sampai ke TPA. TPA dan mengelola TPA. Oke, tapi ini belum DLH, masih Dinas Kebersihan. Iya, kalau Dinas DLH-nya sudah jalan. Cuman ada perdanya saja yang kita perbaiki. Oke. Tapi ini mungkin yang membuat kita masih banyak sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah, dan itu agak kurang sinkron kali ya Pak ya, antara Dinas Kebersihan dengan DLH ini. Itu nggak ada kaitannya dengan dinas. Dinas Kebersihan sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sekarang Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang langsung ke kecamatan, camat langsung ke pembagiannya untuk akhirnya ke DLH. Ya DLH. DLH tetap leading sektornya di DLH. Semua anggaran itu di DLH, tidak di kecamatan sih. Cuman hanya tugas saja pengumpulan dari masyarakat itu orangnya. Tapi penggajian semua di DLH juga. Oke, jadi sebenarnya Perda baru perwal. Ya itu memang. Nah, wewenang kecamatan ini gimana? Wewenangnya sampai mana aja? Wewenang kecamatan itu sampai ke dia mengumpulkan sampah dan sampai ke TPS.
Mhm. Nah, sampai ke TPS itu. Urusan TPS itu masih di tingkat kecamatan. Oke. Nah, tapi kalau urusan dengan TPA itu udah urusan dinas. Oke. Jadi ini kecamatan yang terdata yang paling banyak menyumbang sampah menggunung itu di mana, Pak? Ya, saya pikir itu sama ya. Ya, itu tergantung daripada banyak faktornya. Tapi yang pasti daerah-daerah yang belum terjamah, belum tersentuh untuk diangkut sampahnya itu rata-rata di daerah-daerah yang memang jalannya tidak bisa dilalui oleh Truk. truk sampah. Oke. Dan itu cukup banyak. Mhm. Dari 2001 lingkungan, ya kita punya daerah lebih kurang 70% itu ada jalannya yang memang masih belum bisa dilalui oleh truk, Mhm. ganggang sempit, ya, ganggang yang hanya bisa dilalui oleh beca. Dan itulah di situ daerah kantong-kantong yang berpotensi, yang memang tidak melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Mhm. Dan yang pasti lagi, yang tidak membuang sampah pada tempatnya, yang berpotensi membuang sampah sembarangan di luar itu, yang pasti yang belum menjadi sebagai peserta wajib retribusi sampah. Mhm. Ya, belum terdata, lagi-lagi data, belum terdata Iya. dia sebagai. Yang sudah terdata saja itu belum juga Mhm. membuang sampah pada tempatnya ya, dan tidak membayar wajib retribusi sampah. Karena kalau menurut data ada 200 lebih kurang 200.000 itu wajib retribusi sampah terdata, dan yang baru bisa ditarik cuma 100.000 kakak. Demikian. Yang terdata dan kita tahu itu jumlah sampahnya sampai 2.000 ton, apalagi yang nggak terdata atau kita nggak tahu ya, Pak ya, Ya menurut asumsi jumlah penduduk bisa dihitung sampahnya. sampahnya ya. Dari 2,5 juta, kemudian 0,008 gram misalnya satu orang, Mhm. rumusnya ya 2.000 ton. Oke. Itu dia. Termasuk bayi itu juga menyumbang ya dengan pempes-pempesnya itu. Ya, Pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hati Baharum SMH dalam Coffee Morning disiarkan dari Grand Mercure Medan Angkasa. Hari ini kita bicara mengenai kebersihan lingkungan pemukiman dan pengelolaan sampah perkotaan. Oke, kita lebih ke highlightkan ke sampah. Ini kayaknya nggak kelar-kelar Pak sampah ini Pak. Dari 2.000 ton per hari, 800 di TPA, 1.200, 1.000 sampai 1.200 ya, itu nggak tahu nih penanganannya. Ini persoalan-persoalan yang kayaknya dari dulu itu aja ya. Tapi mungkin kita bisa coba, breakdown lah. oke kita coba lihat lah ya mengenai apa sih, kenapa sih ini persoalannya apa aja sih sampai sekarang sampai nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kita mungkin lebih harus optimis, belum bisa tertangani. Ya, saya pikir itu kita dari berbagai pandangan. Yang pertama mungkin dari sisi kebijakan anggaran. Mm-mm. Ya tentunya memang untuk di dinas lingkungan hidup ini kita persampahan itu ya anggaran kita harus memang kita tambah. Nah, karena ini sangat penting ya karena masalah sampah ini, yaitu untuk menambah sarana dan prasarana yang berada di hilirnya ya, yang berada itu di permukiman. Ini yang paling persoalan karena dari sana sampahnya itu yang keluar dari luar. Di kecamatan, di kelurahan, dan khusus lingkungan. Alat angkut di lingkungan. Yang hari ini kita tahu sampah yang beredar di luar itu hampir rata. Itu sampah yang ada di lingkungan-lingkungan gang-gang sempit, ketika dia pergi berbelanja keluar dibawanya sampah, dan dia itu naik sepeda motor, karena sampah itu tidak terangkut, tidak ada alat yang mengangkutnya. Becaknya terbatas, karena hanya becak yang bisa. Becak angkut diperbanyak. Tapi lagi-lagi ya, di data mereka menjadi wajib retribusi sampah. Karena sistemnya ketika dia menjadi WRS LI itulah baru dia diangkut. Kecuali dia memang ada daerah khusus. Apa daerah khusus? Daerah kumuh. Kan kita ada kemiskinan, daerah kumuh. Daerah kumuh itu ya WRS-nya digratiskan lah pula. Janganlah pula itu ditarik uang sampahnya. Walaupun sebenarnya tak seberapa ya uang sampah kan. Alat angkut itu yang paling penting. Sehingga sampah itu bisa ditambah lagi lebih maksimal, minimal menambah 20-30% lagi itu ke TPS. Nah, kemudian TPS-nya sekarang hari ini bermasalah.
TPS yang ada pun di setiap kelurahan itu ialah TPS yang ada kadang-kadang diletakkan saja di pinggir jalan. Jadi itu mengganggu. Pemko harus memikirkan juga supaya TPS-TPS ini berada juga di aset-asetnya. Nah, di aset-aset pemerintah kota paling tidak. Ataupun di misalnya di fasilitas-fasilitas yang memang mudah dijangkau. Hari ini kadang-kadang satu kecamatan cuma ada 1 TPS, 2 TPS. Minimal sudah ada TPS-nya itu di setiap kelurahan itu minimal 1. Semakin banyak semakin bagus. Kalau tidak, sebentar saja TPS-nya sudah penuh, orang nggak mau lagi taruh ke situ. Nah itu yang tak kalah pentingnya. Yang ketiga, kita kan harus memperbanyak kelompok-kelompok pencacah sampah. Karena di mana-mana juga SDM sampah ini ya ada kelompok. Jadi kita perbanyak kelompok-kelompok. Supaya pegiat-pegiat lingkungan ini buat kelompok sehingga dia bisa didaur ulang. Sampah ini kan tidak hanya semua dibuang, didaur ulang. Didaur ulang ini bisa punya potensi ekonomi, ya. Jadi ketika masalah menjadi peluang. Hari ini kan kita berapa puluh aja kelompok pencacah sampah. Bank sampah juga kita nggak punya, yang ada di Canang itu di Belawan itu kerjasama punya Jepang swasta kan. Ya. Nah, jadi kalau ada pencacah sampah, apalagi kita punya bank sampah. Jadi sampah itu sebagian minimal kita 30% itu sudah bisa itu diambil alih untuk dilakukan daur ulang. Libatkan para pencacah sampah kelompok-kelompok tersebut. Nah, ya tentunya memang para pemerhati lingkungan itu dilibatkan. Karena ini kan sangat identik dengan urusan-urusan persoalan lingkungan hidup. Kan ini sangat hal yang paling penting. Salah satu faktor membuat orang tidak sehat ini urusan-urusan persoalan sampah juga menjadi sumber penyakit. Berapa banyak kita lihat ditemukan kemarin itu di tempat sampah itu ialah limbah-limbah yang masuk dalam limbah B3. Limbah infeksius, jarum suntik, bahkan itu bekas-bekas operasi orang. Bahkan itu hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan dan bertahun-tahun itu memang tidak dipilah-pilah sehingga dia tidak terurai di dalam tanah. Nah, jadi syaratnya juga kalau untuk sanitary landfill tadi sampah sudah terpisahkan. Organik, non-organik, B3 atau tidak. Kadang-kadang B3 bisa masuk itu ke TPA itu. Karena tidak ada kontrol. Seharusnya kan ada yang semacam Seharusnya gitu ya? kita hari ini kan banyak di masyarakat hari ini terangkut dia. Jadi sarana dan sarana. Kemudian ditambah petugas. Petugas melatih kita berapa, bestari kita ada berapa. Itu juga dievaluasi. Standarnya berapa orang yang cukup gitu. Apalagi sekarang ini sudah para petugas itu memang sudah di kecamatan dan di kelurahan. Dan proporsional. Nah, tapi cek dulu sampah-sampah yang memang tidak masuk itu, kita akan bisa lihat berapa jumlah penduduknya, berapa sampah yang dihasilkan. Kan ketahuan satu kelurahan jumlah penduduknya berapa sampah. Kenapa di sini sampahnya sedikit kali? Kemana ini sampah? Pasti mereka buang ke Palu-Palu, mereka buang ke sungai, kemana-mana sarana-sarana umum mereka campak-campak begitu saja. Itu akan didata, dapat ketahuan itu. Karena kan berbasis penduduk jumlah sampah. Balik lagi ke regulasi dari pemerintah Kota Medan, Perwal juga kan ada ya? Ya kita punya perda juga kalau ada. denda itu di perda ada yang membuang sampah. Itu tegakkan aturan. Jangan hanya ya kapan teringat aja, kapan ketika ini dilihat dibutuhkan. Tegakkan aturan itu dalam membuang sampah sembarangan. Tapi lagi-lagi ya kalau nggak ada tempat sampah kemana kami buang? Mana TPS-nya? Kasih dong. Mana alat angkutnya? Kan itu pertanyaan kembali ulang. Okay. Saya pikir itu terkait dengan beberapa hal kendala. Yang kedua, perbaharui alat angkut. Alat angkut kita. Peremajaan alat angkut kita. Karena ini memang alat angkut yang dipaksa setiap hari bekerja itu rentan sekali. Rentan sekali dengan kerusakan. Ya tentunya semuanya itu dipersiapkan. Jangan sampai nanti semua alat angkut, alat-alat semua itu satu hari dia tidak bergerak, berarti ada ratusan ton itu tidak terangkut. Berapa sih Pak alat angkut kita? Ya saya pikir itu memang secara data tadi ada sekian ratus becaknya ada sekian ratus. Kalau truk juga termasuk ya ratusan lah. Ratusan juga ya. Cover yang untuk yang di luar ya, istilahnya yang ya itu kan untuk ke TPA ya. TPA. Ya tentunya apalagi sekarang di Kota Medan ini untuk sampai ke TPA itu juga hari ini kan daerah kemacetan yang tinggi itu juga perlu kajian. Jangan sampai berapa waktu ini sampai ke TPA. Nah, jangan sampai di ujung barat ke ujung timur sana.
Tiba-tiba nanti orang nggak sanggup-sanggup diangkutnya. Nah, Oke. itu menjadi persoalan juga TPA kita di di Marelan. Marelan. Nah, ya sempat dari Tuntungan ke Marelan, dengan jarak tempuhnya dari mana, jalannya kemana. Saya pikir itu diperhatikan. Ada jalur-jalur jalan-jalan khusus yang memang sebagai jalan alternatif untuk ke arah itu. Jadi Tapi saya pikir itu jangan sampai ini kan ke daerah pemukiman. Oke, persoalannya adalah TPA di sana di Marelan sudah tidak memadai lagi. Tidak memadai, tidak memadai. Solusinya apa? Kita bahas di sesi berikutnya. Baik. Baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Coffee Morning sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Pak Bahrum, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, dan bahasan kita adalah kebersihan lingkungan pemukiman dan pengelolaan sampah Kota Medan. Disiarkan dari Geren Mercure Medan Angkasa. Banyak ya ternyata persoalan kita ya Pak ya, persoalan TPA. Ngomong-ngomong Pak, yang TPA itu kemarin kan sudah ada dari luar negeri yang melihat rencana bekerja sama, itu bagaimana kabarnya? Ya. Ya, itu sebenarnya harapan kita. Ada mitra yang ada dari luar yang memang untuk ada ahli teknologi ya, untuk bagaimana sampah ini, ya karena di luar sana itu kan sampah bisa jadi energi, bisa jadi energi yang terbarukan ya. Ya tentunya harapan kita kemarin mungkin dari Belanda ada, ini tinggal bagaimana tindak lanjut. Saya pikir ini sebuah terobosan juga ya ketika wali kota kita mengundang para pihak khususnya dari luar negeri, para ahli tentang sampah. Tinggal bagaimana implementasinya saja ya. Implementasi kita berharap bagaimana pemerintah kota ya tentunya dukungan kita dari DPRD Kota Medan ya sangat besar, harapan kita ini bisa terwujud. Karena memang setiap kedepannya persoalan sampah ini menjadi suatu hal yang sangat penting mencari solusinya. Nah, jadi tidak hanya sekadar kita mencari TPA-nya, tapi bagaimana kemudian sampah ini menjadi peluang, menjadi sumber pendapatan, sumber energi. Ya, yang hari ini kan kadang-kadang sampah yang ada hari ini sekarang saja itu kan kalau bagi masyarakat yang biasa saja banyak peluang diambil dari situ. Nah, saya pikir itu. Kalau di Medan istilahnya ada butut juga ya Pak ya? Ya, itu saya pikir bagian daripada daur ulang segala macam. Tapi memang kalau kita lihat dengan masalahnya yang lumayan kompleks begini, kewenangan yang juga ada dua bagian ya, kecamatan dengan DLH, anggarannya juga dua bagian. Tidak, anggarannya tetap di dinas di lingkungan hidup. DLH, berapa anggaran kita Pak untuk sampah ini? Kalau untuk dinas, saya pikir 2024 ini sekitar lebih kurang 100 miliar ya. 100 miliar. Karena di situ juga menampung terkait berbagai kegiatan-kegiatan kan. Dan itu juga termasuk untuk belanja pegawai yang cukup besar kan. Melatih semua itu aja udah hampir separuh tersedot itu. Nah, kalau untuk pengelolaan persembahan sendiri memang di angka lebih kurang 11 miliar. Nah, kalau memang kita tidak ada membeli alat. Itu belum termasuk alat ya Pak ya? Belum, kalau ada kita membeli alat nanti tentunya anggarannya agak lumayan tambah besar. Tapi rencana kita akan membeli Saya pikir di 2025 juga nanti. Permajaan ya Pak? Kita tentu maintenance tetap, pemeliharaan tetap. Nah, pemeliharaan alat itu selalu ada. Kekurangannya? Ya, karena kan di lingkungan hidup juga tidak hanya persampahan, tapi tentang lingkungan hidup tadi kan. Soal lingkungan hidup kita kan bermasalah. Kita RTH kita juga hari ini kan belum memenuhi standar Kota Medan kan. Nah, yang kita miliki baru 5%. Sementara kewajiban itu 20%. Itu juga menjadi suatu persoalan ya. Ya, tentunya ini menjadi tantangan kita ke depan bagaimana kita taat dengan aturan. Karena RTH itu wajib kita miliki. Pemerintah kota wajib memiliki itu RTH itu, nggak boleh mengambil tanah masyarakat. Hari ini kan tanah masyarakat untuk sebagian besar menjadikan RTH itu melanggar aturan. Pak, untuk TPA kita selain di Marelan sudah Cuma ada satu aja.
Cuma satu. Cuman kita kan ada kebijakan TPA regional ya. Itu kan bisa dipakai oleh beberapa kabupaten kota. Dan tentunya harus ada komitmen juga dengan pemerintah provinsi supaya menyiapkan TPA regional. Oh, bareng ya? Sehingga TPA itu bisa dimanfaatkan. Ya, tentunya provinsi punya andil. Harapan kita berada di daerah mungkin ya perbatasan kita ya, nggak terlalu jauh. Di daerah Deli Serdang, apakah itu juga di daerah apa namanya perbatasan selatan Kota Medan. Sehingga memang itu lebih mudah dijangkau dengan waktu yang tidak terlalu jauh ya, Deli Tua dan sebagainya lah di daerah itu. Berarti sebenarnya ada syarat untuk pemilihan lokasi TPA itu, Pak? Ya ada, harus berwawasan lingkungan, tidak boleh di hutan lindung. Cuman daerah itu juga topografinya itu juga memang mendukung. Tidak boleh di lingkungan penduduk, kan itu terjadi pencemaran. Banyak syarat-syaratnya. Tapi yang perlu hari ini melihat bahwa ini sebuah kota Medan perkembangan yang begitu pesat. Ayo berharap kita luasannya, luasannya itu juga lebih maksimal, sehingga itu bisa menampung semuanya. Jadi di Deli Tua ada lumayan ini ya? Sepertinya ya, kita nggak tahu lokasi tepatnya. Di Deli Serdang itu ada daerah, kan di sana kan banyak lokasi-lokasi yang boleh kita jauh dari rumah penduduk. Tanah kita sebenarnya banyak ya Pak, tapi di tengah-tengah Nggak bisa, kota yang nggak nggak mungkin ya. memungkinkan, karena ini sebuah kota Medan. Kota DKI Jakarta saja, TPA-nya tidak di DKI Jakarta kan. Bantar Gebang ya? Mungkin daerah Jawa Barat. Jawa Barat, iya. Oh kita berarti di Deli Serdang, Deli Serdang Deli Tua lah. gitu ya? Seputaran itulah. Berarti di daerah atas ya? Atau Pancur Batu. Gitu. Pancur Batu. Harus ke agak atas, karena di sana juga kalaupun ada dikelola menjadi kompos, di sana kan banyak pertanian. Lebih mudah dimanfaatkan. Iya. Nah, gitu. Oke, 2025 targetnya itu 30% sampah harus dikelola untuk mengurangi sampah di TPA. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya itu dia tadi. Kita harus melibatkan memperbanyak para kelompok pencacah. Ya kan? Kelompok pencacah, Sekarang ini kemudian berapa persen baru? ya baru paling 30 kelompok, 40 kelompok paling ada itu. Itu sangat jauh kan. Harusnya? Nah, makanya kita harus banyak, ratusan deh. Karena kan mereka Setiap kelurahan? Ya pastinya ya. Karena di situ setiap kelurahan ada sampah. Iya. Di setiap lingkungan ada sampah. Kalau setiap lingkungan itu memang setiap kelurahan saja memang udah ada satu, misalnya ukurannya setiap kelurahan ada 120. Kalau per lingkungan udah kita punya 2.000 pencacah sampah. Tiap lingkungan mereka masing-masing mencacah sampah. Produk daur ulang, menghasilkan ekonomi. Dengan tinggal bagaimana melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga kan ada CSR-nya juga untuk kepentingan lingkungan hidup. Libatkan pihak ketiga. Karena ini kita kan daerah ini dibangun tidak hanya oleh tanggung jawab pemerintah kota, masyarakat, stakeholder yang banyak mengambil manfaat di kota Medan ini, ya mereka juga harus memberikan kontribusi. Salah satunya untuk bagaimana, karena mereka juga ikut menghasilkan sampah. Iya. Saya pikir itu ya. Jadi mereka juga punya tanggung jawab sosial namanya, itulah CSR. CSR ya. Ya. Jadi memang harus apa namanya bergandengan tangan ya Pak ya. Berkolaborasi. Oh ya, kita Medan kolaborasi Medan supaya mendapat keberkahan. Oke, terakhir nih Pak, ini yang masih menjadi PR pemerintah Kota Medan untuk dilaksanakan di sisa-sisa waktu yang tinggal dikit ini. Yang kedua, sampah ini kan memang di dalam sampah ini juga selain kita mengelola sampah, ada retribusi. Retribusi, oh iya. Ada retribusi sampah. Retribusi ini termasuk kategori retribusi jasa umum. Karena dia retribusi ini sifatnya pelayanan. Karena udah masuk retribusi jasa umum, itu sifatnya pelayanan. Layani dulu baru tarik retribusinya. Tapi naik kemarin, nggak jadi? Ya, jadi kita punya perda yang terbaru, yaitu Perda nomor 1 tahun 2024. Dan perda itu kebetulan yang kemarin, Pemko itu menaikkan 100% itu. Dan itu diprotes juga oleh masyarakat kan. Makanya kita berharap kemarin kenapa di Pansus itu tidak melihat. Nah kita tahu bahwa target kita kan jauh dari capaian setiap tahun. 2022 target kita 40 miliar, dapat cuma 22. 2023 target 41, dapatnya cuma 24. Salahnya di mana? Nah, kemudian 2024 ini target 48. Nah, ya tentunya kita tahu kita punya wajib retribusi sampah 200.000 KK. Yang bayar masih 100.000 gitu. Iya. Artinya memang perlu ada edukasi.
Sosialisasi ya. Kemudian layani dulu, dilayani dengan baik, baru tarik retribusinya. Tapi kalau kita hanya mencatat dia wajib retribusi sampah, tetapi sampah yang kita masuk ke daerah tempat dia, bagaimana dia mau bayar? Nggak mungkin bayar dulu baru dilayani, nggak. Tetap. Retribusi sampah berlangganan. Dan tidak bisa karena prinsip ini ialah prinsip retribusi jasa umum. Sama kayak tepi jalan, retribusi jasa umum. Itu retribusi sama dengan kesehatan. Orang kesehatan itu tetap retribusi jasa umum di rumah sakit Perngadi. BPJS ya? Enggak, rumah sakit Perngadi, retribusi yang di luar BPJS, tarif-tarif yang ada itu, ya itu memang kalau ada tarifnya yang untuk dibayarkan, itu ada tarif. Di BLUD itu wajib ada tarif sekali suntik di luar BPJS. Nah, itu berapa angka-angkanya itu tergantung itu namanya retribusi jasa umum. Beri pelayanan baru tarik retribusinya, termasuk sampah. Maka kita dorong, apalagi ini sudah dinaikkan retribusi sampahnya, ya pelayanannya harus tingkatkan. Nggak mau orang membayar tinggi, ya, tapi pelayanannya semakin nggak baik, itu kan nggak berbanding lurus. Saya pikir itu. Sarana prasarana, SDM-nya, kemudian alat angkutnya, ini juga harus diperhatikan ya. Baik itu pencacah sampah, petugas melati, ini juga jadi harus juga diperhatikan jumlahnya ya Pak ya. Jumlahnya, ya kemudian apanya terkait dengan hak-hak mereka, kesejahteraannya. Mereka harus kita masukkan BPJS tenaga kerja. Kalau mereka nggak diperhatiin, ngapain dia perhatiin sampah orang? Apalagi kesehatan kan, urusan sampah ini kan dia termasuk orang-orang yang bekerja di lokasi-lokasi yang boleh punya resistensi yang tinggi, proteksinya juga harus tinggi. Oke, ini juga ada anggaran tersendiri. Ada anggarannya. Cukup anggaran kita masukkan dia ke BPJS tenaga kerja juga itu para mereka semua. Siap. Berarti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Medan, jangan buang sampah sembarangan ya Pak ya. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Cuman kadang-kadang masyarakat ini kita bilang jangan buang sampah sembarangan. Enggak sembarangan sampahnya katanya. Sampah tertentu aja nih buang. Kita bilang tempatnya di sembarangan, bukan sampahnya yang sembarangan. Kadang dari mobil pun bisa jadi ya Pak ya. Makasih Pak. Sama-sama. Pemirsa, kita sudah ngobrol dengan Pak Bahrumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan dalam program Coffee Morning hari ini. Topiknya kebersihan lingkungan pemukiman dan pengelolaan sampah perkotaan. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Bukan sampahnya sembarangan, tapi lokasinya sembarangan. Jangan sembarangan buang sampah. Nah, itu mungkin ya kali yang benar ya. Nantikan Coffee Morning selanjutnya hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Saya Rini Apriati. Sampai jumpa.